Al-Quran ini ikhwati rahimakumullah adalah patokan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Kalamullah munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diragukan lagi dan menjadi sumber hukum, sumber berhukumnya para kaum muslimin, baik dalam akidahnya, ya, dalam hukum dan lain-lain. Sumber patokan kaum muslimin. Al-Quran ini juga, selain Al-Quran, ada sumber lain yang kemudian mengarahkan Al-Quran tersebut. Maknanya. Nah, itulah fungsinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa seseorang beragama hanya dengan apa yang dia fahami dari redaksi apa yang datang di dalam kitabullah. Karena Al-Quran terlalu global. Ya? Dari situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Al-Qur'anu hammalun dzu wujuh. Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah. Yani seseorang mau membenarkan pemikirannya, dia bisa nyomot dari ayat-ayat yang kira-kira dia bisa tunggangi untuk membenarkan pemikirannya. Padahal ayat itu tidak dimaksudkan untuk itu. Cuman saking globalnya Al-Quran, itu demikian. Nggak mudah seseorang langsung bermuamalah dengan redaksi Al-Quran. Nggak bisa. Dari situlah diperintahkan kita sunnah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sumber kedua, ya, yang mengarahkan Al-Quran. Ini nggak bisa dipisahkan. Ini nggak bisa dipisahkan karena sebaik-baiknya orang yang paling memahami apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dulu. Ya, nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Bahkan malah seseorang nggak bisa mengamalkan Islam hanya dengan Al-Quran. Bisakah dia sholat hanya dengan membaca kitabullah tanpa membaca tuntunan Rasul? Ada nggak perintah detail teknis sholat di dalam Al-Quran? Ada nggak? Puasa, haji, zakat, dan lain-lain dijelaskan detail nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Demikianlah datangnya fungsi sunnah. Yaitu apa? Menjelaskan apa-apa yang Allah sebutkan secara global di dalam Al-Quran. Tuh, sunnah tufassir Al-Quran. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkannya dari sisi mana? Ya, yang mujmal di Quran, mubayyan di sunnah. Yang mutlak di Quran, muqayyad di sunnah. Begitu. Ya, yang umum di Quran, mukhassas dikhususkan di sunnah. Demikian, Quran dan sunnah demikian. Diperintahkan oleh Allah, aqimus shalah, dirikanlah salat. Ada nggak detail teknis salat di dalam Quran? Ada nggak? Nggak, cuma perintah umum kan, dirikanlah salat, begitu kan? Nah, detail teknis salatnya gimana? Di situ datang fungsi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nih, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Tuh. Barulah Rasul salat. Ini loh maksudnya salat yang Allah perintahkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Nih begini. Tuh. Ini adanya keterangannya di mana? Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara ciri mutlak penyimpangan seseorang, ketika dia ngotot pokoknya Quran, nggak mau hadis, nggak mau sunnah, itu justru di antara ciri mutlak kesesatannya. Hakikatnya dia nggak mau Al-Quran. Karena kalau memang dia mau Al-Quran dan menerima Al-Quran secara keseluruhan, pastilah dia menerima sunnah. Sebagaimana Al-Quran pun memerintahkannya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak percaya? Lihat aja di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah diperintahkan untuk mentaati Allah, kecuali bareng dengan mentaati Rasul. Sepakat nggak? Atiullah wa atiur Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Begitu kan? Selalu sepakat gak? Iya. Apabila ada sebuah makna yang ditunjukkan dari fenomena itu di dalam Al-Quran, taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Selalu barang begitu kan? Iya kan? Apabila ada sebuah makna yang paling zahir yang ditunjukkan dari fenomena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa setiap perintah Allah selalu diiringi dengan perintah untuk mentaati Allah selalu diiringi dengan perintah mentaati Rasul. Apabila ada makna zahir yang ditunjukkan, maka artinya adalah tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya sepakat taati Allah, taati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Kalau dia emang beneran terima Quran, dia akan mentaati Rasul. Di mana? Di dalam sunnah. Jadi hujah mereka bahwa mereka enggak, kita Quran aja, hakikatnya mereka Quran pun tidak mereka terima. Ya. Jadi ada jamaah di Pakistan muncul namanya jamaah Quraniyun. Quraniyun. Itu memang mengingkari sunnah dan apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidah-bidah mereka itu. Nah, kaum yang demikian hakikatnya mereka zindik. Ya, zindik. Nah, kelompok Quraniyah ini sebenarnya sudah dikabarkan kemunculan kelompok jenis demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Yashuk rajul syaban," hampir datang sebuah zaman di mana seseorang ambil kekenyangan dia di atas sofanya, di atas dipannya sambil selonjoran gitu. Yaqul, dia bilang, "Alaikum bihadzal Qur'an," atau bainana wa bainakum kitabullah. Kalian ini pegang Al-Qur'an ini aja. Patokan kita nih, yang jadi titik kesepakatan kita, Al-Qur'an aja. Maka nafih min halal ahlalna. Yang disebutin halal di dalam Quran kita halalin. Yang sebutin haram di dalam Quran kita haramin. Udah Quran aja, begitu maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membantah mereka. Ala, ini utitul Quran wa mithlahuma. Ketahuilah bahwa tadi ucapan Nabi sebelumnya. Ketahuilah bahwa aku diberikan kepadaku bukan hanya Quran, tapi ada Quran dan sesuatu yang serupa dengannya. Tuh, dan sunnah. Ya.
Rasul langsung sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kasus yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Nabi yang mengharamkannya. La yahillu lakum kullu dhinabin minas siba. Tuh. Tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring. Jadi ada nggak keharamannya di dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Tidak halal bagi kalian al-himar al-ahli. Tuh, tidak halal bagi kalian daging keledai. Dan Rasul menyebutkan kasus-kasus yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, tapi diharamkan oleh Rasul. Ala innama harramallah mithla ma harrama Rasul. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itu sebagaimana apa yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maka hadis-hadis tersebut yang menjadi sunnah akhirnya, itu juga bentuk wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Ya, kita ahlu sunnah meyakini al-wahyu wahyan. Wahyu ada dua tipe, dua macam wahyu. Wahyu kitab, yakni Al-Quranul Karim, sama wahyu sunnah. Ya.